Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Aninasa Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar kembali yaitu untuk persiapan SKB CPNS. Dan kali ini terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Part 2. Untuk teman-teman yang belum belajar di Part 1, boleh go to Part 1 ya. Oke. Untuk yang tanya, ini referensinya dari mana? Jadi dari berbagai sumber, kebanyakan adalah dari website atau laman Merdeka Belajar itu sendiri. Atau teman-teman juga boleh cek websitenya langsung ya. Kita ke nomor 1. Berikut manfaat pertukaran mahasiswa merdeka pada MBKM kecuali. Jadi di MBKM itu salah satunya ada program pertukaran mahasiswa merdeka ya teman-teman namanya. Nah, manfaatnya kecuali yang A. Mengeksplor dan mempelajari keberagaman budaya Nusantara. B. Berteman dengan mahasiswa dari berbagai daerah. C. Meningkatkan rasa primordialisme. Atau D. Kesempatan belajar di kampus lain di Indonesia. Dan jawabannya adalah yang C. Meningkatkan rasa primordialisme. Di sini kita malah bisa mengenal banyak budaya teman-teman. Jadi nggak cuma terkait dengan budaya kita sendiri. Nomor 2. Pejuang Muda, salah satu program MBKM adalah laboratorium sosial bagi para mahasiswa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial secara konkret. Melalui program setara dengan berapa SKS ini, mahasiswa akan ditantang untuk belajar dari warga sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemuka masyarakat, tokoh agama setempat, serta seluruh stakeholder penggerak sosial di daerah. Nah, untuk pejuang muda ketika mahasiswa mengikutinya itu setara dengan 20 SKS. Nomor 3, ruang lingkup kerja mahasiswa dalam pejuang muda yaitu, nah pertanyaannya adalah mana ruang lingkup yang tidak termasuk? Kita lihat. Yang pertama, mahasiswa turun langsung ke daerah yang membutuhkan bantuan. Itu termasuk ya teman-teman. Yang kedua, mahasiswa akan berkolaborasi atau magang di Kementerian Sosial untuk mendukung program-programnya. Iya, termasuk karena ini kegiatan Kementerian Sosial. Yang ketiga, mahasiswa akan berkolaborasi atau magang di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung program-programnya. Judulnya sih Pejuang Muda, tapi teman-teman ini bukan termasuk ke dalam ruang lingkupnya ya. Lalu yang nomor 4, bersama Kementerian Sosial, mahasiswa akan merancang dan mengeksekusi program sosial yang relevan untuk daerah tersebut. Iya teman-teman. Dan nomor 5, mahasiswa akan merancang digital campaign untuk mendukung program sosial yang dijalankan. Nah ini nih peran mahasiswa biasanya terlihat banget di sini, digital campaign. Oke, so the answer is B, yang nomor 3. Nomor selanjutnya, manakah pernyataan yang benar? Kita baca ya. Program Pejuang Muda MBKM akan berfokus pada beberapa kategori. Hal ini dilakukan agar 1. Program mahasiswa lebih fokus dan terukur. 2. Mahasiswa bisa mengikuti program yang sesuai dengan jurusan atau isu yang menarik baginya. Berikut di antara pilihan programnya. Oke, mana yang tidak sesuai dari 1, 2, 3, dan 4 ini? Pemberdayaan fakir miskin dan lansia sebagai inovasi program sosial untuk membantu fakir miskin dan atau lansia. Ini termasuk ya teman-teman, karena tadi sebelumnya kita tahu bahwa ini bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Kedua, pengembangan program bantuan sosial sebagai pengembangan bantuan sosial yang berkelanjutan dan kegiatan memverifikasi dan validasi penerima bantuan. Nah, ini juga benar. Berarti 1 dan 2 betul. Yang nomor 3, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan sebagai pengembangan program kesehatan lingkungan bagi masyarakat kurang mampu serta memperkuat gaya hidup sehat di lingkungan. Ini juga termasuk. Jadi 1, 2, 3 sudah benar nih. Yang nomor 4, jadi programnya terkait dengan fasilitas untuk kepentingan umum, yaitu pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum di wilayah pasca bencana. Contohnya ini ada di Nusa Tenggara Timur seperti mikrohidro dan rehabilitasi sosial Rutilahu, yaitu rumah tidak layak huni. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4 benar semua ya teman-teman. 5. Benefit yang didapat sebagai peserta pejuang muda. Nah, pertanyaannya, mana yang tidak termasuk ke dalam benefit program ini bagi peserta? Wow, banyak ya.
Nomor 1, honor atau uang saku, dapat. Nomor 2, transport PP, dapat. Nomor 3, atribut, kaos, jaket, rompi, topi rimba, tas ransel, juga dapat. Yang keempat, anggaran hibah dalam negeri dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai penghargaan atas inovasi, kreativitas, nilai kewirausahaan, dan keluaran, serta impact yang dihasilkan, juga dapat. Nah, jawabannya adalah yang nomor 5, uang lunas SPP atau UKT. Mohon maaf, ini belum dapat. Nomor 6, benefit yang didapat sebagai mentor pejuang muda. Nah, kalau tadi pesertanya, kalau ini mentornya, teman-teman. Nah, pertanyaannya mana yang tidak termasuk ke dalam benefit program ini bagi peserta? Honor per bulan, dana transportasi, atribut atau certificate of appreciation. Dan jawabannya adalah yang tidak termasuk itu nomor 3, atribut yang tidak termasuk ya. Tapi kalau bagi mahasiswa peserta tadi itu termasuk. Next, persyaratan sebagai peserta pejuang muda. 1. Terbuka untuk mahasiswa prodi studi S1 atau pendidikan vokasi jurusan kedokteran, kesehatan masyarakat, komunikasi, sosial, manajemen, teknik sipil, lingkungan, arsitektur, teknik industri, teknik informatika, dan jurusan eksakta maupun sosial lainnya. Kedua, mahasiswa perguruan tinggi aktif. Ketiga, IPK minimal 2,75. 4. Memiliki pengalaman organisasi di lingkungan kampus maupun luar kampus. 5. Memiliki kemampuan kerjasama dan komunikasi yang baik. 6. Memiliki komitmen mengikuti dan menyelesaikan program pejuang muda. 7. Bersedia mengikuti kegiatan secara online maupun offline. 8. Tidak terikat program sejenis di institusi atau lembaga lain. Pertanyaannya adalah, mahasiswa aktif di perguruan tinggi ini dapat mengikuti program ini minimal berada di semester berapa? 5, 6, 7, atau 8? Dan jawabannya adalah minimal semester 5. Nomor 8, persyaratan sebagai mentor pejuang muda. Kalau tadi pesertanya dari mahasiswa, kalau sekarang mentornya. Terbuka untuk seluruh bidang keilmuan, memiliki jiwa pengabdian sosial yang tinggi, semangat memberdayakan sosial masyarakat yang membutuhkan, status dosen aktif mengajar, pengalaman menjadi dosen, memiliki bisnis atau pengalaman bisnis pribadi selama 2 tahun, siap dan bersedia ditempatkan di seluruh lokasi Indonesia, siap bekerja secepatnya dan menjadikan program ini sebagai prioritas fokus. Pertanyaannya, dosen aktif di perguruan tinggi ini dapat mengikuti program ini minimal memiliki pengalaman menjadi dosen berapa tahun? 3, 4, 5, atau 6? Dan jawabannya adalah minimal 5 tahun. 9. Di tahun 2021, saat mendaftar pejuang muda, calon mentor mengunggah dokumen kurikulum vitae, bukti mengajar lebih dari 5 tahun, portofolio berupa penelitian, bisnis, penghargaan, dan lain-lain, dan esai bertema rancangan pengembangan program pada salah satu dari 4 kategori fokus. Sedangkan calon peserta esainya bertema kewirausahaan sosial, prestasi terbesarku, Indonesia mendatang, atau pemuda. Jawabannya, esai yang harus dikumpulkan peserta calon pejuang muda bertemakan A. Kewirausahaan sosial. 10. Pejuang muda MBKM merupakan kerjasama 3 kementerian kecuali Kemendikbud, Kemensos, Kemenak, atau Kemenpora. Jawabannya adalah Kemenpora. 11. Gerilya atau Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya merupakan studi independen yang disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diimplementasikan pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Gerilya ditujukan bagi mahasiswa eksakta minimal semester untuk mengikuti studi independen yang setara dengan 10-20 SKS tergantung persetujuan universitas. Jadi selain pejuang pemuda tadi, ini ada program lain dari MBKM, namanya Gerilya ya teman-teman. Nah, kalau di pejuang pemuda, mahasiswa aktifnya minimal semester 5. Yang ini sama, yaitu minimal semester 5 juga. 12. Gerilya dilaksanakan dalam periode 1 semester yang terdiri dari 10 pekan courses dan titik-titik pekan team-based project. Jadi ada project yang dikerjakan di akhirnya. Itu berapa pekan? 2, 10, 12, atau 20? Dan jawabannya adalah 12. Nomor 13. Berikut yang termasuk dapat menjadi kegiatan gerilya pada tahap team-based project kecuali
A. Membuat studi perencanaan dan pembangunan PLTS atap. B. Belajar mandiri dari berbagai sumber referensi. C. Membuat survei ketertarikan pasar. Atau D. Merancang strategi bisnis dan promosi. Dan jawabannya adalah yang B, karena kalau B ini termasuk yang course. Tadi kan ada dua, ada course, ada team based project. Kalau di course itu ada synchronous pembelajaran di kelas virtual biasanya dengan pengajar dan mentor. Lalu ada juga belajar mandiri dan tugas terstruktur. Sementara kalau di team based project itu ada yang A ini membuat studi perencanaan dan pembangunan PLTS, membuat survei ketertarikan pasar, merancang strategi bisnis dan promosi, dan juga membuat proposal teknis dan komersial. Jadi nanti harapannya di akhir ada yang memasang PLTS atap ini gitu. Nomor 14, kriteria mahasiswa untuk persyaratan gerilya ya teman-teman ini. Selain di atas ada satu persyaratan lain, yaitu minimal IPK titik-titik. Jawabannya adalah minimal 2,75. Sama dengan yang syarat mahasiswa aktif yang ingin menjadi pejuang muda tadi ya teman-teman. Kita baca untuk kriteria semuanya ya teman-teman. Yang A, terbuka untuk mahasiswa program studi S1 atau pendidikan vokasi jurusan eksakta. Mahasiswa perguruan tinggi aktif yang minimal berada di semester 5 memiliki motivasi besar untuk mewujudkan energi terbarukan di Indonesia, pernah memiliki pengalaman organisasi di lingkungan kampus maupun luar kampus. Tingkat koordinator ke atas adalah nilai tambah. Memiliki pengalaman bekerja atau magang sebelumnya merupakan nilai tambah. Lalu memiliki kemampuan kerjasama dan komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris poin tambahan. Mampu berkomunikasi dan membangun hubungan baik, mampu berinisiatif dan bekerja secara mandiri, berkomitmen untuk mendedikasikan waktu secara penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian program gerilya selama 6 bulan program, bersedia mengikuti team-based project berdasarkan penempatan, tidak terikat program sejenis di institusi atau lembaga lain. Oke, kita ke selanjutnya. 15. KKN tematik yang akan diselenggarakan sebagai salah satu program MBKM dan merupakan rangkaian dari program relawan COVID-19 nasional atau REKON guna memaksimalkan peran mahasiswa dalam kondisi pandemi ini. Pelaksanaan KKN tematik COVID-19 memiliki target output berupa logbook harian pelaksanaan untuk adaptasi kebiasaan baru, refleksi perubahan perilaku masyarakat, video atau tulisan untuk advokasi atau kampanye. Selain itu, adaptasi kebiasaan baru, program kolaborasi KKN tematik berfokus pada KIE, yaitu 3 hal berikut kecuali. Jadi K-nya apa, I-nya apa, dan E-nya apa. Komunikasi checklist, informasi checklist, edukasi checklist. Jadi KIE itu bukan kompetensi ya untuk K-nya. Oke, this is in English. Ini dalam bahasa Inggris karena di websitenya juga bahasa Inggris, tapi bismillah kita coba pahami artinya ya teman-teman. Number 16. Indonesian International Student Mobility Awards or IISMA ya, atau IISMA. One of the programs in MBKM. Jadi salah satu program di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Is the government of Indonesia scholarship scheme to fund Indonesian students for mobility program at top universities overseas. Jadi ini adalah program pemerintah yaitu untuk pemberian scholarship ya atau beasiswa untuk mahasiswa Indonesia untuk program ini seperti program pertukaran pelajar seperti itu di top universitas top di dunia. Undergraduate students could spend blank semester at the overseas university partner to study, to experience the host country's culture, and undertake practical assignments to hone their skills. Nah, ke intinya, jadi undergraduate students itu mahasiswa S1 could spend, bisa menghabiskan atau bisa mengambil program ini selama berapa semester? Jawabannya adalah 1.
Alright, this is still in English. 17. The scheme of IISMA is centrally managed by Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture, and is open for undergraduate students from all Indonesian higher education institutions under blank blank blank. Directorate General of Higher Education, Ministry of Religion, State Minister of Health and Sports, or Ministry of Foreign Affairs. Nah, di sini maksudnya adalah rencana ISMA ini kan diatur oleh Dirjen Dikti Kemendikbud ya, dan terbuka untuk mahasiswa S1 dari semua universitas atau perguruan tinggi di bawah naungan. Nah, naungan yang pertama itu yang Directorate General of Higher Education ini adalah Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti ya. Kemudian Ministry of Religion ini Kemenak, Kementerian Agama. State Minister of Youth and Sports itu adalah Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ministry of Foreign Affairs itu adalah Kementerian Luar Negeri. So the answer is A, Directorate General of Higher Education. Berarti Kemendikbud ya teman-teman. Oke, next question. Next 18. Berikut ini manfaat mengikuti IISMA pada MBKM bagi mahasiswa kecuali A. Bisa dihitung sebagai pemenuhan 20 SKS. B. Memahami cross culture. C. Bisa mengikuti minat pribadi melalui perkuliahan multidisiplin. Atau D. Meningkatkan rasa sofinisme. Jawabannya adalah yang D. Meningkatkan rasa sofinisme. Ini sinonim dari chauvinisme. Untuk yang A, bisa dihitung sebagai pemenuhan 20 SKS. Jadi satu kali ikut, maka 20 SKS. Bisa sampai segitu. Kalau yang B, ketika ada pertukaran pelajar ke luar negeri, tentunya kita akan belajar tentang cross culture understanding. Kita saling menghargai budaya antar negara, seperti itu. Dan juga untuk yang C, mengikuti minat pribadi sesuai dengan perkuliahan multidisiplin, melalui perkuliahan multidisiplin. Jadi kita minatnya apa, kita bisa pilih gitu kan. So next question. Dalam program IISMA MBKM, mahasiswa akan mendapatkan benefit berikut ini. Pertanyaannya, yang tidak tepat adalah nomor 1 dan 3 yang A. 1. Registration and tuition fee. Jadi uang pendaftaran dan juga biaya SPP-nya. Oke, ini masuk, nomor 1 masuk. Nomor 3-nya living allowance. Ini juga masuk, biaya hidup di sana juga masuk. Number 2, transportation allowance. Biaya transportasinya juga termasuk. Yang nomor 4, health insurance. Itu juga, asuransi kesehatan juga termasuk. Jadi A dan B betul semua. Yang C, nomor 5, family insurance and language course tuition. No ya. Jawabannya adalah yang C. Jadi tidak ada asuransi untuk keluarga ataupun untuk bayaran kursus bahasa terlebih dahulu. Kemudian yang untuk visa allowance dan PCR test itu juga di cover. Oke, lumayan ya teman-teman. Alright, the last number. So, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan boleh menyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa belajar bareng terus. Alright, number 20. Pada IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards, berikut bukan termasuk universitas luar negeri yang ikut berpartisipasi, yaitu Nanyang Technological University atau Michigan State University, Borneo University atau Korea University. Oke, untuk yang A, ini ada di Singapura. Untuk yang B, ini ada di US ya kalau nggak salah. Kemudian Korea jelas di Korea. Dan jawabannya adalah yang C, karena Borneo University ini ada di Tarakan, Kalimantan. Alright teman-teman, that's all our learning for this video. Terima kasih sudah belajar bareng Aninosa Heri. Remember to like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar kita bisa belajar bareng. Semoga takdir Tuhan
memberikan kesempatan kita untuk bisa menjadi bagian Kemendikbud melalui penerimaan CPNS kali ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.